Selamat pagi. Perkenalkan, saya Mateus Yongsin Baba, calon guru penggerak Angkatan 4 dari SMA Swasta Katolik Alvarez Paga, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang tertuang di dalam koneksi antar materi pada modul 3.1 A.9 pengambilan keputusan. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan nasional, Taman Nasional, National Wonderwish Institute Taman Siswa, bila pun mencetuskan asas-asas pendidikan yang kita kenal sebagai Pratap Triloka. Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ing Harso Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Semboyan dalam dunia pendidikan tersebut diterjemahkan menjadi di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberi dukungan. Nah, penjelasan lengkap mengenai filosofi Pratap Triloka sebagai berikut. 1. Ing Harso Sung Tulada, yang berarti bahwa di depan dapat memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya, rekan sejawat maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengambil suatu keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus terlebih dahulu menganalisis dengan sungguh-sungguh karena segala keputusan yang diambil akan menjadi contoh bagi murid-murid, rekan sejawat, dan anggota masyarakat. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya di tengah dapat membangun karsa atau kemampuan atau semangat. Oleh karena itu, guru harus mampu mengambil keputusan-keputusan yang berpihak kepada murid dan dapat membangkitkan karsa, semangat, dan kemampuan murid-muridnya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang dapat memberikan dorongan, semangat pada murid agar dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Ini berarti bahwa guru harus mampu mengambil suatu keputusan terkait proses pembelajaran dan kegiatan sekolah yang dapat mendorong murid agar dapat berkembang sesuai dengan minat, profil, dan kesiapan belajarnya. Harus diakui, ketiga nilai tersebut berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nilai Ing Harso Sung Tulada memberikan pengaruh nyata terhadap peran guru sebagai teladan di garis depan. Selaras dengan nilai ini, seorang guru hendaknya menjadi teladan dalam menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan dilakukan tentu dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Guru juga bisa memberikan dukungan berupa ide, gagasan, dan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, juga bisa berupa pemberian opsi, dilema, berupa ide kreatif dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita
berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai berkaitan erat dengan peran yang sudah kita pelajari di bagian paradigma dan visi guru penggerak dan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai ini yang diharapkan terus tumbuh dan dilestarikan dalam diri saya dan seorang guru penggerak. Kelima nilai ini saling mendukung satu dengan lainnya, dan tentunya diharapkan menjadi pedoman berperilaku untuk seorang guru penggerak dan dapat menjadi inspirasi kepada guru lain dalam sebuah komunitas. Seorang guru memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran. Nilai-nilai dalam diri kita sebagai guru besar pengaruhnya terhadap pengambilan suatu keputusan. Nilai inovatif dalam diri guru akan menjadi dasar yang baik dalam menentukan berbagai opsi pengambilan keputusan yang dilakukan. Nilai kolaboratif akan mempengaruhi kita dalam menentukan siapa saja yang berperan dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pada nilai mandiri akan menjadi dasar bagi seorang guru untuk menentukan inisiatif berdasarkan prinsip pengambilan keputusan. Nilai ini juga akan menjadikan seorang guru bisa berpikir cepat dan tepat dalam menghadapi situasi dilema etika. Nilai dalam guru ini akan mempengaruhi sikap dalam menentukan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi banyak pihak, terutama murid. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru sangatlah berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang diambilnya dalam suatu pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah rule-based thinking atau pemikiran berbasis peraturan. Yang kedua, end-based thinking atau pemikiran berbasis hasil akhir. Dan yang ketiga adalah care-based thinking atau pemikiran berbasis rasa peduli. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Dalam proses pengambilan keputusan, selain melakukan pengujian paradigma, prinsip resolusi, serta menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan perlu juga ditopang dengan keterampilan lain. Keterampilan yang telah dipelajari pada modul-modul sebelumnya akan sangat membantu. Salah satunya adalah keterampilan coaching. Dengan teknik coaching, seorang guru akan menjadi coach bagi dirinya sendiri ataupun orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping praktik dan fasilitator telah membantu saya untuk dapat membuat evaluasi dan refleksi tentang praktik pengambilan keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak pada murid dan kepentingan banyak orang atau belum? Pada proses coaching, langkah pengujian pun dapat diketahui secara jelas. Kita sebagai coach, dalam hal ini sebagai pengambil keputusan, dapat meminta penjelasan kepada coach yang terlibat dalam permasalahan agar bisa menjadi pertimbangan bagi coach untuk mengambil keputusan dengan cara memberikan pertanyaan pemantik yang dapat mengarahkan coach untuk menemukan potensinya dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Pada saat pengambilan keputusan dilakukan, seorang guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara sadar penuh.
kesadaran atas berbagai pilihan dan dampak yang ada. Ketika seorang guru telah menguasai pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang baik mengenai aspek sosial dan emosional, maka keputusan yang diambil memiliki dampak dan tujuan yang positif. Keputusan yang diambil juga dapat dipertanggungjawabkan. Kesadaran akan aspek sosial emosional di saat mengambil keputusan juga diperlukan oleh seorang guru, terutama saat dihadapkan dengan kasus tertentu yang menuntutnya untuk mengambil suatu keputusan. Guru dapat mengarahkan diri dengan melakukan teknik stop. Yang dilakukan adalah berhenti, kemudian menarik nafas panjang, hingga memberikan waktu untuk memahami dengan baik kasus yang dihadapi. Guru juga akan mencari tahu apa yang dirasakan murid dan mau mendengarkan dengan penuh perhatian atau fokus. Respon guru yang berkesadaran penuh inilah yang mempengaruhi putusan yang diambil. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah, moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nah, seorang guru yang telah memiliki nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada murid akan mengambil suatu keputusan yang juga berpihak pada murid, yang sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menjalankan perannya, seorang guru sering dihadapkan dalam situasi yang meragukan dan dihadapkan dalam dilema etika atau pembujukan moral. Melalui 9 langkah pengujian keputusan, seorang guru akan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya, terutama pada proses uji intuisi yang berkaitan dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai yang dianut. Dalam studi kasus pengambilan keputusan, seorang guru harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara bujukan moral dan dilema etika. Seorang guru harus memastikan terlebih dahulu apakah studi kasus yang di dalamnya adalah benar vs benar atau benar vs salah. Jika studi kasus yang dianalisa adalah benar vs benar, maka guru harus menetapkan langkah pengambilan keputusan. Hal ini karena bisa dipastikan kasus tersebut termasuk dilema etika. Sedangkan apabila kasus tersebut benar vs salah, berarti kasus tersebut merupakan bujukan moral. Dalam hal ini, pendidik harus dapat tegas dalam mengambil keputusan. Pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan ke-6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebuah pengambilan keputusan yang baik dan tepat tentunya harus dilakukan secara bertahap dan menganalisis terlebih dahulu berbagai aspek. Yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah 4 paradigma dilema etika. Kita harus melihat terlebih dahulu paradigma dilema etika apa yang sedang terjadi. Apakah paradigma dilema etika individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, atau jangka pendek melawan jangka panjang? Kita juga harus melihat prinsip pengambilan keputusan yang paling tepat. Apakah rule based thinking? Apakah end based thinking? Ataukah apa care based thinking? Selanjutnya, keputusan tersebut haruslah diambil dengan menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, ada 9 langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengenali terlebih dahulu nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta secara lengkap dan detail. Yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Yang kelima, melakukan pengujian benar melawan benar. 6. Melakukan prinsip revolusi. 7. Mencari atau menginvestasi opsi trilema. Yang ke-8, membuat keputusan. Yang ke-9, melakukan refleksi dan mengambil pelajaran dari suatu keputusan yang telah diambil. Pertanyaan yang berikut, pertanyaan ke-7. Selanjutnya, apa kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan
terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan muncul karena terjadinya perubahan paradigma lama dan budaya sekolah yang sudah dilakukan sejak dahulu. Di antaranya adalah permasalahan yang memaksa guru untuk memilih pilihan yang kurang tepat dan tidak berpihak kepada murid. Lalu terkadang keputusan yang diambil belum menggunakan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga muncul banyak kendala-kendala dalam proses pelaksanaan keputusan. Di lingkungan saya, yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, bagaimana kita sebagai pengambil keputusan dapat melihat permasalahan dengan objektif dan memiliki dampak positif bagi banyak orang. Yang kedelapan, dan pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Keputusan yang diambil pasti akan memiliki pengaruh pada pengajaran. Apabila keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid, dalam hal ini tentang permasalahan yang dilakukan yang sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil tentu saja dapat mempengaruhi masa sekarang dan masa depan murid. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada perubahan murid ke depannya. Bisa dikatakan bahwa masa depan murid bisa saja tergantung dari keputusan yang diambil guru saat ini. Contoh sederhana, pada saat kita membuat keputusan untuk tidak menaikkan atau menambah 10 poin murid karena prinsip atau pendirian seorang guru. Bisa jadi saat kita menjadi pemutus harapannya untuk dapat masuk ke universitas impiannya dan menjadi lebih baik di masa depan. Itu adalah contoh kasus yang ada dalam salah satu materi PPG atau pendidikan guru penggerak yang didapatkan dari wawancara dengan rekan sejawat dalam kegiatan aksi nyata. Namun kasus tersebut juga sering kita temui di lapangan. Oleh karena itu, untuk bisa menghadirkan masa depan murid yang lebih baik, guru juga perlu mempertimbangkan bentuk diferensiasi dan sosial emosional murid dalam pembelajaran. Tujuannya agar keputusan pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan masa depan. Dalam hal ini, guru harus memberikan bimbingan agar murid bisa mengambil keputusan terbaik bagi kehidupannya di masa kini dan masa depan. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10, apa kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan uraian di atas adalah bahwa kita harus mempelajari pengambilan keputusan dengan tepat dalam pengajaran yang memerdekakan anak demi kebaikan mereka di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk bisa menghadirkan masa depan murid yang lebih baik, guru juga perlu mempertimbangkan bentuk diferensiasi dan sosial emosional murid dalam pengambilan keputusan. Tujuannya, agar keputusan pengajaran yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan masa depan. Selain itu, sebagai seorang guru, sudah seharusnya mengubah mindset bahwa pengajaran yang dilakukan adalah bentuk dari coaching. Dalam hal ini, guru harus memberikan bimbingan agar bisa mengambil keputusan terbaik bagi kehidupannya di masa kini dan masa depan. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam pengajaran yang memerdekakan murid haruslah benar-benar berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikian materi terkait dengan koneksi antar materi yang ada di modul 3.1a.9 tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan modul-modul sebelumnya. Tulisan yang saya buat mungkin masih kurang lengkap dan Bapak Ibu guru, calon guru penggerak lain bisa memberikan masukan, saran dan kritikan di dalam
komentar yang ada di bawah postingan ini. Saran dari Bapak Ibu guru, calon guru penggerak lain sangat bermanfaat bagi saya sebagai bahan materi untuk memantapkan saya dalam mempelajari modul selanjutnya. Sekian video saya. Salam dan bahagia. Selamat untuk kita semua. Tuhan memberkati.